panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah offline minggu ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa buat pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu ya Bapa yang tiada pernah berhenti Tuhan. Atas setiap hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan pada hari ini ya Bapa, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat, yang menjaga kami siang dan malam, memberikan kami kekuatan atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak buat pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah yang ada pada hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan di setiap ibadah dimanapun Tuhan di seluruh dunia, ada lawatan Allah yang terjadi, ada mukjizat Allah yang terjadi. Bahkan pada ibadah kami hari ini Tuhan, biar Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi Tuhan. Lawat Tuhan setiap kami Bapa. Berikan kami hati yang rindu, hati yang haus akan firman-Mu ya Bapa, hati yang haus akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau ya Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah kami, untuk hadir ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu yang hangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat tudung rohani kami. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu, katakan dengan iman. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Notoraharjo beserta keluarga Tuhan. Kau berkati pelayanannya ya Bapa. Berkati kesehatan dari hamba-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Allah turun untuk melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati. Anak-anak cucunya ya Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan ya Tuhan untuk keempat wakil gembala ya Bapa. Mari Engkau berkati Tuhan, keluarga besar, cucu-cucu juga Engkau berkati ya Bapa. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan lebih besar. Indonesia Tuhan dipulihkan lebih besar lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu hati Tuhan buat Ibu Gembala kami, Gembala CK2 Tuhan, Ibu Gemotion ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Pakai Tuhan lebih lagi. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah untuk memimpin ya Tuhan, untuk CK2 ini ya Tuhan, untuk bergerak lebih maju ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa keluarganya Tuhan, kami mau bawa anak-anak cucunya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berikan perlindungan yang daripada Allah turun, melingkupi keluarga ini ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, bahkan ya Tuhan berkati kami ya Tuhan untuk gembala-gembala yang ada di CK2 juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa buat gembala kami ya Tuhan, gembala sidang kami Bapak Wimbi beserta Bu Gemrina, bahkan anak Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan. Kesehatan yang daripada Allah melingkupi dari Pagem ya Tuhan. Tuhan Yesus yang menjaganya ya Tuhan. Bahkan pekerjaannya ya Tuhan, Engkau buat naik dan tidak turun. Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati Natna Tuhan dalam sekolahnya Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati pelayanan dari Pagem Wimbi juga ya Tuhan.
Biarlah Tuhan hadirat Allah selalu dinyatakan di tengah keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Kami mau tolak Tuhan untuk roh-roh narkoba, roh-roh gay, LGBT. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia bisa Tuhan bangkit. Kami percaya Indonesia bisa pulih. Bahkan di tengah pandemi yang sedang berlangsung, kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Untuk Tuhan buat naik dan tidak turun dari negara-negara lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena kami ada anak-anak Tuhan ada di Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat kota Jakarta Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, berkati Tuhan. Berkati kota Jakarta, bahkan kota-kota pendukung Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Jakarta Pusat ya Tuhan. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, bahkan Kepulauan Seribu Tuhan berkati. Bahkan kota-kota pendukung ya Tuhan, baik itu Bekasi, Depok ya Tuhan, Tangerang, Tuhan Bogor, mari Kau berkati ya Bapa. Biarlah lawatan Allah terjadi ya Tuhan. Untuk kota Jakarta ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melawat kota Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan buat tempat ibadah kami ya Tuhan. Daerah Mampang Tuhan berkati ya Bapa. Bapa yang lawat ya Bapa, bahkan di sekeliling ya Tuhan. Tuhan berkati. Dengan kami Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau boleh Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami tempat ibadah yang nyaman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kami bisa Tuhan memuliakan Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan di tempat ibadah kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi ini ya Tuhan. Kami mau berkata ya Tuhan, untuk corona ya Tuhan, COVID-19 Tuhan, selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama ya Tuhan. Kami mau rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Maka ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Bukan jemaat GBI Mampang Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Allah, untuk setiap jemaat yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami katakan kami sembuh, kami sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kami mau serahkan seluruh masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau letakkan masalah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang urapi. Tuhan pulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan yang pulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Teguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik dan sungguh baik Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami undang Engkau ya Roh Kudus untuk hadir, untuk menyertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan, untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Biar bibir mulut hamba-Mu hanya Tuhan yang berbicara. Terima kasih ya Bapak, kami mau sambut ibadah kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sama-sama percaya, dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau satukan hati kita mau sembah Allah kita yang hidup lebih lagi. Seperti kata pujian saat ini, bahwa hanya Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Seberapa banyak masalah saudara, seberapa banyak pergumulan
hidup saudara. Percaya Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu menopang hidup saudara. Katakan dengan iman lagu ini saudara. Kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap hanya pada Yesus, berharap dalam Yesus. Katakan dari awal lagu ini, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, berapa banyak pun masalah dalam kehidupan kita, kita percaya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Berseru pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Sembah Dia, mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hidup. Ucapkan syukurmu saudara,
mengucapkan syukur-Mu saudara. Sebab Tuhan Allah yang dahsyat, Allah tahu pergumulan-Mu, Allah tahu masalah hidup-Mu. Serahkan setiap pergumulan-Mu saudara. Bukan dengan kuat dan gagah-Mu, tapi Kau punya Allah yang hidup. Kau punya Allah yang dahsyat, yang sanggup mengeluarkan-Mu dari setiap masalah hidup-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami menyembah-Mu. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Dia Allah yang mau disembah saudara. Naikkan pujian-Mu lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hiaralayana-Mo. Hiaralayana-Mo. Sekiralayana-Maya-Maya-Maya-Maya. Haleluya. Haleluya. Kami undang Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama kata, aku punya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang Kemenangan darimu. ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Sama-sama klaim dengan iman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami memulai Tuhan, kami mau rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami mau memasyurkan nama Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan ya Bapak. Berkati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hadirat Tuhan nyata di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Kita mau naikkan pujian-pujian buat Tuhan lebih lagi. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Kita punya Tuhan yang ajaib. Jadi kita harus perkatakan bahwa Yesus itu ajaib. Amin. Amin. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini saudara. Yesus ajaib.
rahmatnya kekal selamanya, tak berubah kasihnya, amin. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kita harus percaya saudara kalau Tuhan Yesus itu ajaib. Ajaib melakukan apa saja perkara dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kalau kita nggak pikir, kayak ngerasa nggak ada jalan keluar saudara, kayak ngerasa kita terhimpit sebuah pintu. Tapi percaya Yesus itu ajaib. Dia akan kasih satu pintu yang kecil yang mungkin kita nggak pernah sangka, tapi Tuhan sanggup melakukan segala perkara kita. Amin. Kita tahu siapa nama untuk yang bisa kasih kita pintu itu saudara, namanya Yesus. Amin. 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 Sama-sama katakan lagu ini, nama Yesus. Haleluya. Katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju saudara. Nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar, amin. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan dari awal, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama, tangan di atas. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Sebab nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas sama-sama segalanya. katakan, nama Yesus, nama Yesus,
Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nama Yesus adalah satu-satunya nama. Nama menara yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Kota benteng yang teguh, saudara. Jadi, apapun masalahmu, percaya Yesus adalah jalan keluarnya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau kosongkan bejana kita. Kita mau duduk diam manis di hadapan Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Yes Lord, Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan sama-sama, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Yes Lord, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita mau siapkan hati kita, saudara. Kadang mungkin
masalah bikin kita gak bisa sampai sama Tuhan. Masalah mungkin kunci hidup kita gak bisa diam duduk dengarkan firman Tuhan. Atau kadang mungkin firman Tuhan sudah disampaikan tapi kita gak pernah menanggapi saudara. Kita gak pernah mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya saudara, kita mau berserah sama Tuhan. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung, kita cuma punya Tuhan yang jadi jawaban hidup kita. Kita cuma punya Yesus yang yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Cuma punya Yesus saudara. Mari saudara, serahkan hatimu, kosongkan setiap bejanamu. Mari pandang Yesus. Sama-sama katakan dari awal lagu ini dengan iman. Ku tidak takut, amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, pandang Dia saudara. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan, haleluya, yes Lord. Yesus memberiku katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Klaim dengan iman, katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup dimuliakan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah sampai pada ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi ya Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan yang berbicara ya Tuhan.
kami duduk diam Tuhan, tenang untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah kosongkan bejana kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Setelah kami mendengar firman Tuhan, ada lawatan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ada pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buat Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah.
ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi kita dalam ibadah online. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita ada dalam masa Pentakosta ketiga, suatu masa yang luar biasa, tapi kita juga mengalami masa-masa pandemi. Dan pada hari ini saudara, firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya terambil dari Yesaya 12 ayat yang kedua. Mari kita buka sama-sama Yesaya 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Di masa Pentakosta ketiga ini kita juga ada dalam masa-masa pandemi. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan Yesus? Kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang turun menaungi kita, menolong kita. Jadi satu hal waktu saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan taruh dalam hati saya ada hal yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan ini, Yesaya 12 ayat yang kedua. Jadi yang pertama, kita harus katakan dengan mulut kita, saudara. Ya, kita katakan dengan mulut kita karena apa yang kita katakan akan jadi iman kita, saudara. Ya, kita mengatakan Yesaya 12 ayat yang kedua, saudara, bahwa dengan mulut kita berkata yang pertama, Allah itu keselamatanku. Yang kedua, Allah itu kekuatanku. Yang ketiga, Allah itu mazmurku. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, jadi melalui firman Tuhan ini, saudara, kita mau mengatakan bahwa Allah itu segala-galanya bagi hidup kita, saudara. Ya, Dia adalah keselamatan kita, Dia kekuatan kita, dan Dia mazmur kita, saudara. Ya, jadi jangan takut, saudara, hari-hari ini. Ya, firman Allah katakan, aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Saudara, ketika orang benar mengalami tekanan, ketika orang benar mengalami permasalahan, maka satu hal kita harus bangkitkan iman kita gitu, saudara. Kita bangkitkan percaya kita kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah keselamatan kita. Ya, apapun yang terjadi di luar sana, saudara, ya, mungkin saudara mengalami hal yang gak enak, ya, saudara mungkin mengalami sakit penyakit, saudara mengalami
mungkin ada di antara saudara mengalami PHK saudara ya, atau saudara penurunan gaji saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, Alkitab katakan saudara ya, percaya dengan tidak gemetar ya, sebab Allah itu kekuatan kita. Tuhan itu kekuatan kita saudara, bukan uang, bukan relasi saudara, bukan partner kita saudara, tapi Tuhanlah kekuatan kita. Oleh karena itu di masa Pentakosta ketiga ini saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus itu sanggup menolong kita saudara. Roh Kudus cukup untuk kita saudara. Ya, Alkitab katakan bahwa dialah kekuatanku dan dialah mazmurku, ia menjadi keselamatanku. Jadi saya percaya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Katakan kiri kanannya, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita saudara. Ya, lebih daripada yang kita bayangkan, kita bisa pikirkan saudara, kita bisa doakan. Tuhan Yesus sanggup tolong kita saudara. Oleh karena itu Alkitab katakan saudara, Yesaya 12 ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku ya. Kita harus berkata bahwa sungguh Allah itu keselamatanku, bukan hanya sekedar Allah itu keselamatan, tapi katakan sungguh Allah itu keselamatanku. Dan aku percaya dengan tidak gemetar. Percaya dengan tidak gemetar maksudnya saudara, percaya tanpa satupun keraguan saudara ya. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup tolong kita dengan tidak gemetar, tanpa satu keraguan saudara, bahwa kita percaya Allah itu adalah kekuatan kita, Allah itu adalah mazmur kita, ia menjadi keselamatan kita. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, waktu kita percaya, kita berkata-kata saudara ya. Pak Niko sampaikan bahwa apa yang kita percaya kita katakan gitu saudara ya. Waktu kita katakan itu jadi iman. Alkitab katakan jadilah sesuai dengan imanmu ya. Jadi saya bersyukur kita ada di dalam naungan satu gereja saudara yang benar-benar mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, perintahkan saudara. Kita di bawah GBI Jalan Gatot Subroto, kita terus mendukung pelayanan dari gembala pembina kita saudara, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo, dan kita terus percaya bahwa Tuhan Allah itu kekuatan kita. Jadi saudara jangan takut hari-hari ini, percaya bahwa Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita saudara ya. Dia tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Jadi saudara, hari ini mari bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, katakan Tuhan Engkaulah kekuatanku, Tuhan Engkaulah perlindunganku, Engkaulah mazmurku selama-lamanya ya saudara. Nanti masa ini akan berlalu saudara ya, pandemi ini akan berlalu, tetap Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika semuanya sudah selesai saudara ya, kita berkata Tuhan adalah kekuatan kita saudara. Jadi saudara, mari kita alami masa-masa Pentakosta ketiga ini saudara. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran ya, dan ini tidak akan pernah terjadi lagi saudara. Kita harus mengalami saudara. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan Yesus saudara. Tetap ada di dalam kasih mula-mula, tetap di dalam kasih yang terus membara dengan Tuhan saudara ya. Kemarin saya diskusi dengan anak saya, dia bilang ada kasih yang bertambah-tambah deh ya. Iya benar, justru itu saudara ya, kasih yang mula-mula lalu ada kasih yang bertambah-tambah, wah luar biasa saudara ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari-hari ini kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Kita mengalami hal yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Jadi jangan takut saudara, percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin saudara. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Saudara boleh ambil roti, saudara mungkin pakai teh atau apapun saudara ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan saudara firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan ini saudara ya, bahwa kita ada di dalam satu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus saudara ya. Saudara mari sambil kita mengangkat roti kita saudara ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan,
Mari kita angkat cawan kita saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah terima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terima pengampunan dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami terima kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, Engkau disalibkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah keselamatan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau segala-galanya dalam buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari-hari yang luar biasa ini ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala, diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan November. Yang pertama David Trianto, yang kedua Endai Dailani, yang ketiga Daniel Rianto, yang keempat Vera. Juga yang berulang tahun pernikahan Firman dan Vera. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Ugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang merasa diberkati lewat firman Tuhan, lambaikan tangannya, katakan aku diberkati. Amin. Aku diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita mau menerima berkat. Sebelum kita menerima berkat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan dari sepanjang ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan melingkupi setiap kami, berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kami ya Tuhan bisa bertumbuh ya Bapa, dan kami bisa mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, seperti firman-Mu katakan Tuhan bahwa kuat dan teguhkan ya Tuhan. Kami mau menguatkan, meneguhkan hati kami Tuhan, bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya kami kuat, kami teguh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan buat pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu berlipat-lipat kali ganda, bahkan keluarganya Tuhan berkati, bahkan anak-anaknya Tuhan berkati. Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk aktivitas kami Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menyertai, melingkupi setiap kami, bahkan keluarga kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.